Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikram Al-Farisi dari kelas 11 ACP akan menjelaskan kompetensi saya tentang jaringan kabel. Sesudah tadi jaringan kabel, sekarang jaringan kabel. Jaringan kabel adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau serat optik untuk menghubungkan antar perangkat dan mentransmisikan data. Kabel digunakan untuk menghubungkan komputer, switch, atau router, dan perangkat lainnya dalam satu jaringan. Contoh paling umum jaringan kabel ini adalah LAN atau Local Area Network di sekolah atau di kantor yang menggunakan kabel Ethernet. Cara kerja jaringan kabel. Data dikirim dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya melalui kabel fisik dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jaringan kabel biasanya menggunakan topologi jaringan tertentu seperti topologi bintang atau star, di mana semua perangkat terhubung ke satu switch atau hub pusat. Selanjutnya, komponen utama dalam jaringan kabel. Yang pertama, kabel jaringan Ethernet, UTP atau STP. Ini sebagai media fisik dalam mentransmisikan data. Yang kedua, switch. Switch ini untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Yang ketiga, router. Router ini untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Yang keempat, NIC. Ini adalah kartu jaringan di komputer untuk koneksi kabel. Dan yang terakhir, patch panel. Ini adalah tempat pengelolaan kabel di sistem jaringan besar. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada kabel UTP, ada kabel UTP atau Unshielded Twist Pair, dan STP Shielded Twist Pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Adapun kelebihan dan kekurangan jaringan kabel ini. Yang pertama, kelebihannya yang pertama, kecepatannya tinggi dan stabil. Jaringan kabel ini lebih cepat daripada jaringan nirkabel. Kedua, lebih aman karena sulit diakses tanpa koneksi fisik. Dan yang ketiga, minim gangguan karena jaringan kabel ini tidak terpengaruh oleh gelombang radio atau cuaca. Dan yang terakhir, bandwidth-nya besar, cocok untuk data besar dan koneksi intensif. Nah, kekurangannya yang pertama, tidak fleksibel karena tidak mudah dipindah atau diubah posisinya. Yang kedua, pemasangan lebih rumit karena memerlukan instalasi kabel secara fisik. Yang ketiga, biaya instalasi lebih mahal, terutama untuk jaringan yang besar. Yang keempat, terbatas oleh panjang kabel karena kabel memiliki batas jarak efektif tertentu. Contoh penggunaan jaringan kabel, misalnya jaringan komputer di laboratorium sekolah, local area network atau LAN kantor atau perusahaan, data center atau server room, dan koneksi langsung antara komputer untuk transfer data besar. Sekian penjelasan kompetensi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.